بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai satu kesadaran diri kita, supaya kita itu mendapatkan kesejahteraan, itu ada 5 pertanyaan ya, yang harus kita perhatikan. Siapa kita ini? Dari mana kita ini? Terus sekarang kita itu di mana? Kita ini sekarang itu di mana? Kemudian kita nanti mau kemana? Dan apa yang kita amalkan saat ini? Itu 5 pertanyaan supaya kita itu menyadari diri kita betul. Siapa kita ini? Sudah jelas kita ini adalah hamba Allah. Ini yang pertama, hamba Allah. Yang namanya hamba itu harus mengabdi. Perintah-perintah Allah dikerjakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Mengabdi. Yang kedua, kita itu memang sebagai pengelola dunia ini, pengatur dunia ini. Jangan dirusak dunia ini. Nah, gitu ya. Setelah Allah berikan kepada kita, jadi wawalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di bumi ini untuk kamu semua. Dan kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan kita, menciptakan Adam sebagai manusia, Allah menghabarkan dulu kan kepada malaikat, wa taqala rabbuka lil malaika inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Adam itu bilang kepada malaikat, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Sungguhnya kami akan menjadikan manusia atau khalifah sebagai pengatur, pengelola. Malaikat itu bertanya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Allah, kenapa engkau jadikan manusia yang nanti akan membuat pertumpahan darah di muka bumi? Ataj'alu fiha ma yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kata malaikat, aku ini kurang apa? Saya ini sudah bertasbih, memuji kepadamu ya Allah, kok masih menciptakan manusia yang nanti akan menjadikan pertumpahan di muka bumi? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku ini lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Memang Allah adalah alim, mengetahui. Jadi kita kenal diri kita ini adalah hamba Allah. Kita kenal bahwa diri kita itu adalah khalifah. Maka pesan Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaiki dunia ini. Jangan kamu rusak. Kita diamanai sebagai khalifah, pemimpin, pengatur. Jadi kita kenal diri kita ya. Kita ini adalah manusia. Dan kalau kita lihat, ada kelebihan-kelebihan kita dan ada kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia. Apa kelebihan kita? Kita diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Maka kemarin waktu subuh hari Jumat itu sampaikan oleh Ustaz Jalal, bahwa manusia itu kan terdiri dari beberapa unsur fisiknya, ya. Ada lagi nafsunya, ada lagi akalnya, ada lagi rohnya. Jadi kita terdiri dari beberapa unsur itu. Sehingga Allah berfirman itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya terdiri dari unsur tadi itu. Coba. Ada fisik. Ya, fisiknya aja Masya Allah bagus. Kemudian ada ruhnya. Ya, ruhnya ini nggak bisa dilihat ya. Dari ruh itu nggak bisa dilihat karena Nabi Muhammad SAW aja nggak bisa menerangkan tentang ruh. Hakikat ruh itu bagaimana?
Sehingga Allah menyuruh Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW itu, ruh itu disuruh menyampaikan kepada umatnya itu, ruh itu urusan Tuhan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Jadi katakan Muhammad, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil, kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi kita enggak tahu tentang ruh. Jadi ruh, ada nafsu. Nafsu kan ada pembagian nafsu itu kan, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, nafsul amarah. Hingga ada zaman bahagia ada sebuah pertanyaan dan itu jawabannya, di mana pertanyaannya adalah, loh, malaikat kok tahu yang nanti kalau Allah menjadikan manusia itu kemudian akan terjadi pertumpahan darah? Kan ada gitu kan pertanyaan malaikat itu. Ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia, jadikan khalifah yang nanti akan menjadikan pertumpahan darah? Karena malaikat tahu bahwa manusia itu dijadikan ada nafsunya. Kalau nafsu itu nggak bisa dikendalikan, nafsu amarah, innan nafsa la'amaratun bisu, gitu ya. Itu akan menjadi sudah nggak terkendalikanlah akalnya sudah. Maka tidak salah kalau terjadi pertumpahan darah, bunuh-bunuh itu karena nafsu tidak terkendalikan. Jadi malaikat itu tahu, sehingga ya Allah engkau ciptakan manusia yang nanti akan menjadikan pertumpahan darah. Kan ada pertanyaan begitu, ya. Kok malaikat tahu nanti kalau Allah menjadikan manusia itu akan menjadi pertumpahan darah? Karena nafsunya, gitu ya. Nafsu itu ada yang nafsul mutmainnah yang mengarahkan kepada yang baik saja. Maka Allah memanggilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, ya. Jiwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, yang Tuhanmu senang, kamu juga senang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang soleh, terutama yang baik, berarti wadkhuli jannati, dan masuklah kamu kepada surga. Nah, ada nafsul lawamah, nafsul lawamah. Terkadang baik, terkadang nggak baik, gitu ya. Jadi jangan bahagia. Kita harus bertanya, siapa diri kita itu? Jadi kelebihannya Allah ciptakan adalah karena diciptakan sebaik-baik bentuk. Yang kedua, kelebihannya kita itu dibanding dengan makhluk yang lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan kita, menciptakan Adam itu sudah diberitakan dulu. Diinformasikan, ini informasi yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu. Coba kalau ayat berikutnya di surat Al-Baqarah itu kan berikutnya kan begitu. Malaikat suruh nerangkan apa yang ada di bumi nama-nama enggak bisa. Tapi begitu Adam disuruh menjelaskan nama-nama, kemudian Nabi Adam menjelaskan. Sehingga apa malaikat bilang, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya Engkau zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu kita diberi ilmu itu oleh termasuk salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka walaqad karramna bani Adam. Nah, gitu. Kami muliakan anak Adam itu. Nah ini ya. Jadi siapa kita? Kita hamba Allah. Kita itu adalah khalifah. Kita kenalkan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kita ini dari mana? Ya, jelas kita ini dari Allah. Bukan berarti unsurnya Allah, tidak ya. Tapi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam langsung ya. Tapi kalau kita semuanya ini kan perantara bapak dan ibu.
Oleh sebab itu kita harus sadar, kita dulu itu enggak ada, gitu ya. Kemudian ada, kemudian nanti enggak ada, kemudian ada lagi, kan gitu. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu dulu itu amwat, enggak ada. Kita dulu kan enggak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita fahyakum. Nanti jelas, summa yumitukum. Kemudian Allah akan mematikan kita semua. Summa yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan, membangkitkan lagi. Nah, kemudian summa ilaihi turja'un. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sadari yang baik supaya kita itu menjadi orang yang tadi hidup kita itu sejahtera. Itu pertanyaan kita. Yang ketiga adalah pertanyaan kita itu ila aina. Kita ini mau kemana? Tapi sebelum kita pertanyaan kita itu mau kemana, kita ini di mana? Ah, gitu kan? Sebelum kita itu kita mau kemana itu, kita itu di mana sekarang itu? Kita itu adalah ada di dunia. Sering saya sampaikan bahwa ada dua alam yang kita lalui, alam ruh, alam rohim. Nah sekarang kita ini berada di alam dunia. Jadi ibarat kita itu dari Jakarta, gitu ya. Jakarta ini ada 5 terminal. Kita ini sudah melalui terminal 2. Nah, kita berada di tengah-tengah terminal, masih 2 lagi yang belum kita lalui. Kita di dunia, maka kita harus tahu hakikat dunia. Kita harus tahu, Bapak Ibu jangan bahagia, kita harus tahu hakikat dunia itu bagaimana. Yang pertama, hakikat dunia itu adalah tidak kekal, itu jelas. Gak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan hancur, ya. Ini hakikat dunia. Enggak ada yang kekal. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang baqa, istilah kekal. Dan dunia ini berubah terus. Enggak ada yang kekal, mesti ada perubahan. Dalam diri kita aja yang dulu bayi, kemudian sekarang seperti ini, nanti lagi lebih tua lagi lebih tua lagi. Akhirnya apa? Kita tidak kekal, meninggalkan dunia. Yang kedua, hakikat dunia ini kita harus pahami, dunia ini adalah sebagai tempatnya ujian. Diuji oleh Allah. Makanya walladzi khalaqalakum apa itu? Di ayyukum ahsanu amalan. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan tabarokalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Uji kita. Enggak ada yang enggak diuji. Sering kok saya sampaikan, di antara kita siapa yang enggak punya masalah? Ayo, di antara kita mesti ada masalah, ya. Ada masalah yang perlu kita selesaikan karena al hayatu silsilatun minal masalah. Jadi kehidupan itu adalah rangkaian dari masalah. Dan antara satu dengan yang lain itu enggak sama masalahnya. Mesti ada masalah. Tapi ingat, kalau kita setiap punya masalah, inna ma'al usri yusra. Setiap kita punya kesulitan, masalah, yusra, mesti ada kemudahan. Dan yang ketiga, bahwa dunia itu adalah sebagai lahan amal. Maka pertanyaan selanjutnya adalah madza ta'mal? Apa yang kita kerjakan sekarang hidup di dunia ini? Nah inilah masyarakat muslimin yang wal muslimat yang berbahagia, bahwa kita harus sadar diri, gitu ya. Kita itu siapa, kemudian kita itu dari mana, kemudian kita sekarang berada di mana, dan nanti akan kemana, dan sekarang apa yang kita persiapkan agar diri kita menjadi orang yang baik dan nanti akhirnya juga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan jaminan yang membahagiakan hidup kekal dalamnya, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan singkat ini ada manfaatnya, kurang dan lebihnya dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.